Di suatu pagi yang tenang, Lee mampir ke sebuah toko untuk membeli beberapa makanan. Kemudian ia pergi menonton pertandingan bola bisbol yang dimainkan oleh anaknya yaitu Marcus. Di sana juga ada temannya serta keluarga kecilnya. Tiba-tiba anjing menggonggong dan alat elektronik menyala sendiri. Lalu di atas langit nampak terlihat ada sesuatu yang jatuh. Seketika suasana pun menjadi hening dan semua orang mulai meninggalkan lapangan. Lee dan putrinya akan mengendarai mobil yang berbeda dengan Evelyn. Dan Emmett sempat berbincang dengan Lee untuk saling mengabari jika terjadi sesuatu. Karena penasaran, Lee bertanya kepada seorang polisi apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba makhluk aneh datang menyerang. Lalu suasana pun menjadi mencekam. Evelyn dan putranya berusaha menghindari serangan si monster. Begitupun dengan orang lain. Lee bersama Regan bersembunyi di sebuah kafe. Lalu si monster datang mengintai. Karena suara dering telepon, monster itu masuk dan membunuh orang-orang yang ada di sana. Di sisi lain, Marcus melihat ayah dan kakaknya sedang dikejar si monster. Namun si polisi berhasil menggagalkan monster yang akan membunuh Lee. Lalu cerita kembali ke lanjutan film yang di bagian pertama. Hari ke-474 setelah serangan itu. Evelyn beserta ketiga anaknya akan melakukan perjalanan mencari tempat perlindungan. Sebelum itu mereka membawa barang-barang yang penting yang akan dibawa. Lalu mereka memulai petualangannya. Untuk pertama kalinya mereka akan keluar dari jalur aman yang telah mereka buat. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di suatu tempat. Tanpa diketahui, Evelyn terkena jebakan dan tentunya sekarang mereka harus segera lari. Di sudut lain ada seseorang yang mengawasi mereka. Dan tanpa diduga, Marcus menginjak ranjau yang membuatnya berteriak kesakitan. Lalu terdengar teriakan dari si monster yang mendekat. Regan yang sudah tahu cara mengalahkannya, dengan segera ia menyalakan speaker dan suara bising dari alat bantu dengarnya. Setelah membunuh si monster, mereka langsung bergegas pergi. Lalu datang lelaki asing untuk membantu mereka. Setelah berada di tempat yang aman, si lelaki itu memperingatkan mereka untuk segera pergi karena persediaan air dan makanan yang ada di sana tidak akan cukup. Dan ia tidak bisa membantu mereka. Rupa-rupanya lelaki itu adalah Emmett dan Evelyn memohon agar keluarganya diizinkan tinggal. Setelah itu, Evelyn mengobati luka Marcus. Lalu Emmett menanyakan bagaimana cara kerja alat itu dan Evelyn juga tidak tahu. Di sana mereka bisa saling berbicara sebab beton yang mengelilingi tempat itu tebalnya 3 inci dan si monster tidak akan mendengarnya. Pada kejadian hari itu, anak Emmett meninggal, sementara istrinya 11 minggu yang lalu meninggal dikarenakan sakit. Menurut Emmett, manusia yang tersisa mereka telah menjadi berbahaya dan mereka tidak pantas diselamatkan. Tiba-tiba Marcus mendengar musik dari radio. Rupanya Emmett sudah tahu tentang itu. Jikalau begitu, mungkin Lee juga pernah mendengarnya sebab ia selalu memantau radio setiap harinya. Namun, menurut Emmett, Lee takkan mendengarnya karena sinyalnya terhalangi lembah. Entah kenapa mereka menjadi berdebat tentang masih adanya orang di luar sana. Dan dikarenakan kesal, Emmett menginginkan Evelyn pergi pada esok hari. Lalu Regan memberitahukan Marcus bahwa lagu di balik laut itu bukanlah lagu melainkan sinyal yang menyuruh mereka untuk mencarinya. Regan pun menunjukkan hasil risetnya yang dimana asal lagu itu disiarkan yaitu dari pulau. Jika melakukan perjalanan ke sana, waktu yang ditempuh tidak akan mencapai 1 hari. Jadi rencana Regan ialah akan menyiarkan suara denging dari alat bantu dengarnya, namun menurut Marcus ibunya takkan membiarkannya pergi, dan Marcus juga tidak setuju dengan rencana kakaknya. Keesokan harinya, Regan nekat pergi sendirian. Evelyn menjadi panik setelah tahu putrinya pergi. Ia pun meminta bantuan Emmett untuk mencari putrinya. Lalu, Regan tiba di sebuah stasiun. Di sana terdapat sebuah gerbong kereta api. Kemudian, Regan masuk untuk mengeceknya.
Saat akan mengambil kotak P3K, Regan dikagetkan oleh sebuah mayat. Hal itu membuatnya berteriak, dan ia mengundang si monster. Regan nampak kesusahan saat hendak menembak si monster. Untung saja Emmett datang tepat waktu. Suara monster yang lain terdengar mendekat. Dengan segera, Emmett membawa Regan untuk berlindung. Emmett pun kesusahan berkomunikasi dengan Regan sebab ia tidak bisa berbahasa isyarat. Namun, Regan menyuruhnya untuk mengucapkan kata dengan lambat agar ia pahami. Rencana Emmett akan membawa Regan pulang, namun Regan bersikeras ingin pergi ke pulau sebab ia rasa tidak ada tempat untuk pulang. Setelah itu, Regan ketiduran dan terbangun mengetahui bahwa benda pusakanya telah hilang. Ia pun panik apakah mungkin dicuri oleh Emmett. Saat ia sedang bersedih, lalu Emmett pun datang dan rupanya Emmett sudah berpatroli. Di sisi lain, Evelyn berniat akan pergi mencari cadangan oksigen dan perban untuk anaknya. Markus kebingungan jika ibunya pergi bagaimana ia akan menjaga adiknya. Namun, sang ibu memberikan pengertian dan itu dipahami oleh Markus. Regan dan Emmett pun melanjutkan perjalanannya. Evelyn sempat mampir di tempat anaknya tewas waktu itu. Dan malam pun gelap. Emmett dan Regan tiba di pelabuhan, dan Evelyn membawa barang-barang yang dibutuhkan. Serta Markus, ia malah pergi keluar ke atas permukaan untuk memantau sang ibu. Di sisi lain, Emmett bertemu dengan seorang gadis kecil, yang rupanya ia adalah umpan dari orang-orang jahat. Sementara itu, Markus dikagetkan oleh mayat dari istri Emmett, lalu si monster pun datang. Dengan segera Markus membawa adiknya masuk ke dalam besi, tapi sayang ia lupa mengganjal pintunya. Kini Emmett dan Regan dalam bahaya. Keadaan pun mulai menjadi tegang dikala Markus kehabisan oksigen. Evelyn yang menyadari ada bahaya, dengan segera ia mengatur strategi. Dan Markus saling bergantian menghisap oksigen bersama dengan adiknya. Emmett pun berusaha untuk menyelamatkan Regan yang hendak dibawa. Dan Evelyn mencoba membakar si monster, namun itu tidak mempan. Situasi di setiap tempat semakin menegang. Untung saja Evelyn datang di saat Markus hampir mati. Rupa-rupanya si monster ini tidak bisa berenang. Dan sekarang Emmett serta Regan melanjutkan kembali perjalanannya. Sesampainya di pulau, di sana nampak tenang. Ada pemukiman dan orang-orangnya nampak bahagia. Emmett dan Regan pun disambut oleh mereka. Ternyata benar, lagu itu adalah sebuah pesan dari orang-orang pulau. Si lelaki itu menceritakan tentang bagaimana mereka bisa ke pulau. Tentu saja dengan perjuangan yang sama seperti Emmett. Emmett pun memberitahukan tujuan mereka datang ke sana. We were in the city. Kemudian Emmett memberitahukan kepada Regan bahwa pria itu menyetujui dan akan segera dilakukan penyiaran. Emmett juga meminta maaf karena ia telah meragukan Regan. Dan pada saat Emmett sedang bersedih, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Pas dilihat, alangkah terkejutnya ia mengetahui bahwa ada perahu yang membawa si monster. Pagi yang tenang kini berubah menjadi mencekam. Semua orang lari berhamburan. Lalu Emmett dan Regan berkendara menuju ke tempat stasiun radio. Saat lelaki itu berencana akan menyelamatkan keluarganya, tiba-tiba si monster menyeretnya. Di tempat lain, Evelyn dan kedua anaknya masih berlindung di dalam besi. Lalu Regan harus bermain kucing-kucingan dengan si monster dikala ia akan menyiarkan alat miliknya. Dengan mengendap-endap, Regan mencoba masuk ke dalam ruangan. Evelyn pun keluar dari persembunyiannya, namun ternyata si monster masih ada di sana. Beralih ke Regan, Regan tidak menyadari kalau suara pintunya berderit. Lalu Emmett mengorbankan diri dan Evelyn pun dalam bahaya.
Dengan segera Regan langsung menyiarkan suara dari alat miliknya, dan kini monster yang ada di hadapan mereka bisa dengan mudah mereka bunuh. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.